Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kriminologi saya. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Jalaluddin SHMH, selaku dosen yang mengampu mata kuliah kriminologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cut Rusmawar dengan NIM 22059050401006. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ada 4 mazhab kriminologi dan perbedaannya. Mazhab yang pertama ada mazhab klasik. Mazhab yang kedua ada mazhab positivis. Mazhab ketiga yaitu mazhab sosiologis dan mazhab keempat yaitu mazhab kritis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mazhab klasik terlebih dahulu. Mazhab klasik dikembangkan pada abad ke-18 oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Nah, mazhab ini berpijak pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan bebas memilih antara baik dan jahat. Kejahatan adalah hasil dari pilihan sadar yang didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi. Nah, ciri khas dari mazhab ini adalah setiap orang yang bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuan adanya hukuman yaitu mencegah kejahatan melalui efek jerah. Tidak memperhatikan latar belakang, sosial atau psikologis pelaku. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ada mazhab positivis. Nah, di sini penjelasannya adalah mazhab ini berkembang pada abad ke-19 dengan tokoh seperti Cesare Lombroso dan Enrico Ferri dan Rafael Garofalo. Nah, mazhab ini menolak pandangan klasik dengan sepenuhnya, bebas memilih karena dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial. Nah, apa ciri khas dari mazhab ini? Mazhab ini fokus pada pelaku, bukan hanya tindakan, menggunakan pendekatan ilmiah dan empiris. Tujuan diadakannya hukumannya yaitu rehabilitas atau perlakuan khusus terhadap pelaku. Nah, contohnya, pelaku kejahatan bisa dipengaruhi oleh kelalaian mental, faktor genetik, atau trauma masa kecil. Nah, kita masuk ke mazhab yang ketiga, yaitu mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis muncul pada abad ke-20, terutama dari Chicago School, dan tokoh seperti Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Kejahatan dipandang sebagai akibat dari struktur sosial, seperti kemiskinan, urbanisasi, disorganisasi sosial, atau tekanan budaya. Nah, apa ciri khas di mazhab ini? Mazhab ini fokus pada lingkungan dan masyarakat tempat pelaku tinggal. Kejahatan terjadi karena kondisi sosial yang mendorong penyimpangan. Tujuan hukumnya yaitu reformasi sosial dan perbaikan kondisi masyarakat. Contohnya, tingginya angka kriminalitas di daerah kumuh, bukan karena individu jahat, tetapi karena tekanan hidup. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mazhab kritis. Nah, mazhab ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Berkembang sejak 1960-an. Kejahatan ini dipandang sebagai hasil dari ketidakadilan sosial dan ekonomi serta dominasi kelas penguasa. Hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan di kelas atas dan menindas kelas bawah. Apa ciri khasnya? Oke, kritik terhadap sistem hukum yang tidak netral, pelaku kejahatan dari kalangan bawah lebih sering dihukum, sementara elit itu bisa lolos. Oke, tujuan hukum mempengaruhi sistem dan struktur sosial yang ketimpang. Nah, contohnya pencurian kecil dihukum, tapi kejahatan korporasi sering dibiarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara 4 mazhab tersebut. Nah, apa sih perbedaan antara 4 mazhab tersebut? Yang pertama itu ada perbedaan dalam pandangan tentang manusia. Mazhab klasik memandang manusia sebagai makhluk nasional dan memiliki kehendak bebas. Pelaku kejahatan dianggap sadar dan memiliki secara bebas untuk berbuat jahat. Mazhab positivis melihat manusia sebagai produk dari pengaruh biologis, psikologis, atau sosial sehingga tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatannya. Nah, mazhab sosiologis berpandangan bahwa manusia terbentuk oleh lingkungan sosialnya, sehingga tindakan kriminal adalah reaksi terhadap kondisi sosial yang rusak. Sedangkan mazhab kritis menganggap manusia hidup dalam struktur ketidakadilan,
dan tindakan kriminal sering muncul sebagai bentuk reaksi terhadap penindasan sistematik. Nah, yang kedua itu ada perbedaan dalam pandangan terhadap kejahatan. Mazhab klasik menganggap kejahatan sebagai tindakan salah yang dilakukan secara sadar dan karena itu harus dihukum untuk memberi efek jera. Mazhab positivis melihat kejahatan sebagai penyimpangan yang dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah, misalnya karena keturunan atau gangguan mental. Nah, mazhab sosiologis menganggap kejahatan sebagai produk dari tekanan atau kekacauan sosial, seperti kemiskinan, konflik nilai, atau kekurangan kontrol sosial. Mazhab kritis menilai kejahatan sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi dan sosial, di mana hukum digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk menekan kelompok yang bawah. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan dalam tujuan penegakan hukum, yaitu mazhab klasik bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan memberi hukuman yang tegas, pasti, dan rasional. Mazhab positivis bertujuan untuk merehabilitasi atau mengobati pelaku, bukan sekadar menghukumnya. Nah, mazhab sosiologis bertujuan untuk mengubah kondisi sosial yang memicu kejahatan seperti meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan solidaritas sosial. Mazhab kritis bertujuan untuk mengubah sistem, hukum, dan struktur sosial itu sendiri karena dianggap tidak adil dan bias terhadap kelas bawah. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan dalam pandangan terhadap hukum. Mazhab klasik menganggap hukum sebagai alat keadilan yang netral dan objektif. Mazhab positivis melihat hukum sebagai alat ilmiah untuk mengatur perilaku penyimpangan. Mazhab sosiologis memandang hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mazhab kritis melihat hukum sebagai alat dominasi kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas kelompok miskin atau lemah. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa mazhab klasik menekankan kebebasan memilih dan keadilan formal. Mazhab positivis menekankan pengaruh luar pada pelaku dan pentingnya penyembuhan. Nah, mazhab sosiologis menekankan kondisi masyarakat sebagai alat kejahatan. Sedangkan mazhab kritis menekankan bahwa sistem hukum dan sosial itu sendiri tidak adil sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari 4 mazhab kriminologis dan perbedaannya. Terima kasih.